Al-Anfal. Ayat 9, 10, dan 11. Sambil nunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini akan kita mempelajari ilmu alat paket 9 dalam bentuk tabel rangkuman 1 sampai dengan 9. Sebagai contoh ayatnya akan kita buka surat Al-Anfal pada tampilan berikutnya. Di layarnya kelihatan Arabnya, maaf ya agak kecil tulisan Arabnya. Ada berapa lafadz yang warna hitam dan merah. Bedanya adalah yang warna hitam itu kata yang sudah dikenal. Dikenal artinya atau lafadznya dari pengulangan 8 juz sebelumnya. Karena ini adalah juz 9 ya, Al-Anfal juz 9. Berarti lafadz yang warna hitam sudah kenal dari 8 juz sebelumnya. Sedangkan kata yang warna merah bermaksud muatan kajian ilmu alat paket 9. Untuk kata yang dikotai termasuk baru dan tiap pertemuannya. Jadi yang warna hitam ini yang nggak dikotai adalah kata yang sudah dikenal, sedangkan yang dikotai kata yang baru dikenal. Sedangkan yang warna merah kata atau lafadz yang berhubungan dengan materi ilmu alat paket 9. Yang pertama, mari kita nanti mencoba masing-masing dari kita secara objektif melatih diri tanpa melihat Al-Qur'annya, tanpa melihat buku kamusnya untuk mencoba melatih diri membunyikan lafadz Arabnya atau ayatnya berdasarkan ilmunya, bukan karena mengira-ngira maupun menebaknya. Pertama, ayatnya 9 ini berawalan lafadz alif, ada hamzanya, dan huruf dal. Ingat bahwa untuk membaca ayat yang tanpa harokat, bahkan tanpa titik, ada kaidahnya. Ada urutannya maksudnya. Ada urutan kaidahnya. Yang pertama adalah kita deteksi kata-kata yang jenisnya huruf. Kenapa huruf duluan dicari? Karena semua huruf itu pasti mabniun. Jadi tahapan ya. Nomor 1, tahapan membaca ayat atau kalimat yang tanpa harokat, bahkan tanpa titik, itu pertama adalah dibaca dulu ataupun dideteksi dulu kata yang berjenis huruf. Ya. Kenapa huruf duluan? Karena huruf adalah pasti mabniun. Huruf itu pasti mabniun. Apa mabniun? Tetap harokatnya, nggak pernah berubah-ubah. Nah, istilah mabniun sudah kenal ketika paket 7 ya. Karena kita tingkatan paket 9, maka kita jangan bertanya lagi tentang mabniun karena sudah kenal ketika paket 7. Apa mabniun? Tetap harokatnya nggak pernah berubah-ubah. Yang kedua, nanti setelah hurufnya dicari nemu, berikutnya adalah mencari kata jenisnya isim. Isim. Isim yang apa? Yang kedua tapanya, yakni isim yang jamid. Isim yang jamid. Dan mabniun juga. Isim jamid dan mabniun. Istilah jamid sudah kenal ketika paket 3. Paket 3. Apa jamid? Bentuk baku. Jadi isim yang bentuk baku, tidak pecahan dari kata yang lain. Kemudian tahap ketiga, mencari apa? Mencari isim. Maaf ya, mencari fi'il. Fi'il. Nah, mencari fi'il apa? Ada 2. Fi'il madi dan mudhari. Maaf ya, fi'il madi dan amar. Fi'il madi dan fi'il amar. Kenapa kok nggak mudhari duluan? Jawabannya adalah karena fi'il madi dan amar itu pasti mabniun ya. Harokatnya tetap mabniun. Nah, kenal istilah madi dan amar itu di ilmu alatnya paket 3. Ya. Jadi modal untuk membunyikan lafaz ini ada seperangkat alat. Yang kedua, selain kenal fi'il madi dan amar, juga harus kenal wazan. Wazannya fi'il. Apa sih wazan? Pola. Nah, kenal wazan di paket 3. Yang berikutnya tentang fi'il, selain kenal wazan paket 3, juga kenal namanya fi'il-fi'il yang mujarrad mazid. Mujarrad mazid, yakni fi'il yang hurufnya asli tetap. Yang kedua ada huruf yang tambahan namanya mazid. Nah,
Fiil mujarrad mazid atau istilah mujarrad mazid kenalnya di paket 6. Jadi ketika tahap ketiga itu konsentrasinya double, mencari madi sama amar, mencari bunyi wazannya, mencari mujarrad mazidnya, dan tentang mendeteksi fiil sohi apa mu'tal. Sohi atau mu'tal. Istilah sohi mu'tal di paket 5. Nah, jadi tahap ketiga ini serba ekstra. Kenapa? Karena tidak segera nyari fiil, juga harus tahu madi mudhari amarnya, harus tahu bunyi wazannya, harus tahu sohi mu'talnya, bina-binanya apa? Bina susunan huruf dalam fiilnya. Nah, pelajaran paket 5 silakan kalau sempat ada di lembaga Lipikinasnya itu jadwalnya hari Selasa pagi. Nah, ini yang tahapan ketiga. Tahapan keempat sekarang, keempat. Yakni mencari fiil yang mudhari. Tahap ketiga adalah nyari fiil madi dan amar. Karena madi amar pasti mabniun. Yang keempat, nyari fiil mudhari. Karena mudhari ada dua, bisa mabni, bisa mu'rab. Mudhari ada dua, bisa mabni, bisa mu'rab yang mudhari. Mu'rab itu berubah harokatnya. Dan nomor 5, tahap terakhir mencari isim. Isim apa? Terserah. Isim jamid mustaq tapi yang mu'rab. Bentar ya. Saya hapus dulu kecoret. Isim tapi yang mu'rab, yang harokatnya berubah. Karena isim itu mu'rab sebabnya karena huruf-huruf nomor 1 huruf amilah misalnya, yang kedua sebenarnya karena sebagai objek atau maudhi dari fiil mudhari, entah mudhari yang mabniun atau yang mu'rabun. Jadi ini tahapan pertama mencari hurufnya, kedua mengharokati isim jamid tapi yang mabni, yang ketiga boleh isim mustaq yang mabni, karena ini jam sama ya, yang penting mabniun. Kemudian berikutnya mencari fiil madi mudhari, madi dan amar. Berikutnya fiil mudhari, yang terakhir isim yang mu'rab. Ini tahapannya. Sekarang mari kita detek sama-sama, kita mencoba meraba-raba bunyi lafadznya, bukan karena kira-kira, tapi berdasarkan ilmunya. Bentar ya, layarnya saya hapus dulu coretannya agar saya bisa pakai untuk menerangkan lafadznya. Saya hapus dulu. Nah, sekarang silakan mikrofonnya diklik semuanya agar aktif bersuara dengan saya. Yang merasa sekitarnya nggak ada gangguan suara yang lain, nggak ada suara anak-anak kecil, nggak ada suara cucunya. Pokoknya hening suaranya, nggak ada gangguan. Boleh ikutan aktif bersuara dengan saya membahas ayat ini. Yang pertama lafadznya saya pakai warna hitam dulu ya, bentar. Pakai warna dulu, biar nanti saya bedakan. Nggak apa, hitam aja, hitam. Nah, pertama ada lafadz ini seperti ini. Di layar ya, saya perbesar. Nah, alif, hamzah di bawah. Kemudian dal. Nah, untuk mengetahui dal atau zal, untuk mengetahui bahwa pertama modal kita adalah pengalaman membaca Quran 8 juz sebelumnya. Nih. Ya. Nah, dari pengalaman yang kita kenal berbagai itu, kira-kira tulisan alif sama berikutnya yang kosong itu apakah dal nggak pakai titik atau zal yang pakai titik yang pernah kita kenal? Silakan. Silakan ditebak. Apakah dalnya pakai titik atau tidak pakai titik? Kira-kira. Silakan ditebak. Ada yang menjawab? Pakai titik. Nah, kalau dalnya pakai titik, bacanya alifnya kasro. Nah, ketika kasro, dalnya berbunyi apa harokatnya? Fathah, kasro, doma, sukun. Silakan tebak dulu. Kalau dalnya berharokat sukun, bentar ya, nggak sukun, maka di sini lafadznya berbunyi id. Nah, id. Nah, jadi berbunyi id di sini. Id. Nah, ketika sudah berbunyi id ya, yang saya artikan, id itu artinya apa? Yang pernah kita kenal, id artinya. Jika. Id itu artinya ketika.
Ketika. Kalau idza artinya jika, artinya apabila. Tapi kalau it artinya ketika. Ini mengenai perkalimatnya. Kalau it ketika, kalau idza jika atau apabila. Jadi yang barangkali pengen mencoba menjawab apa yang saya tanyakan, boleh diklik mikrofonnya biar bisa bersuara masing-masing. Jadi di sini membacanya it. Kenapa? Kalau dalnya nggak ada titiknya, itu di Al-Quran nggak ada artinya. Id, mantul, id nggak ada artinya. Yang ada lafadznya dalnya titik. Oh berarti dal bukan dal. Maka bentuk jadi kalau diharokati, seperti ya dalnya ada titiknya, terus dibaca id. Nah, ketika berbunyi id, maka artinya ketika. Ketika boleh, tatkala boleh. Tadi keliru ini. Sering kita keliru id sama dengan ida, yakni jika atau bila, padahal beda. Kalau ida ada alifnya, kalau id dalnya sukun, tidak ada alifnya. Ini beda dari segi penulisan ya. Id dalnya sukun, kalau ida ada alifnya. Yang kedua saya tanyakan, kalau id artinya ketika, ini barangkali dan kita ada yang ingat. Kalau id dan ketika, selain id, apalagi yang artinya ketika selain id? Ada yang jawab? Mencoba jawab? Ayo, kalau id ketika, selain id, apalagi yang ketika selain id? Ayo. Id ketika, ya. Id artinya ketika. Id artinya ketika. Selain id, apalagi yang ketika selain id? Depannya lam. Lamnya fathah. Apa terusannya? Ayo, ada yang ingat? Meneruskan. Lama. Ya, lama mikirnya, lama ingatnya, lama mikirnya, ya. Lama ingatnya. Contohnya, falama adoat. Lama itu ketika, ya. Oh, berarti ini namanya murodif. Apa murodif? Sinonim kata. It artinya ketika, lama juga ketika. Nah, sekarang ada cirinya, Apa cirinya? Kalau lama sebelah kirinya ketemu fiil madi, catat. Nah, kalau it ya, lama ketemu fiil madi, ya, ketika. Ya. Nah, kalau it sama ini, it bisa ketemu fiil madi, bisa ketemu mudhari, ada dua kalau it. Bisa ketemu madi, bisa ketemu fiilnya mudhari. Ini ilmu juga ini. Untuk mengetahui sebelah kiri itu apa ya? Madi mudhari dari ilmu ini. Kalau lama pasti hanya madi saja. Nah, kalau lama ketika loh ya. Kalau lama artinya ketika, maka ketemu fiil madi saja. Tapi kalau it ketemu madi dan juga kadang-kadang mudhari. Nah, ini ilmu juga ini, bahwa sebelah kiri lama harus fiil madi. Kalau pengen lama artinya ketika. Lah kalau nemu di Al-Quran lafaz lama ternyata ketemu mudhari, contoh bunyi ya, misalnya berbunyi walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Walamma ya'tikum, ya, kan mudhari kan ya. Nah, kalau lama ketemu mudhari, ya'ti kan mudhari, maka lama bukan ketika. Bukan ketika artinya apa? Lama itu dua kata, lam ditambah ma. Nah, ini ya, saya ulangi. Lama dihitung satu kata kalau artinya ketika. Dan lama kalau pengen diartikan ketika, itu cirinya ketemu fi'il madi. Tapi kalau nemu di Al-Quran kok lama sebelah kiri dan mudhari, maka lama itu bukan satu kata, tapi dua kata, lam dan ma. Belum sama sekali artinya. Belum sama sekali. Nah, hati-hati ya, sama-sama lama tapi beda artinya tergantung fi'il berikutnya apa. Sedangkan di ayat ini, tadi kan kita baca it dalnya sukun. It dalnya sukun. Nah, ilmunya adalah it sebelah kirinya ketemu madi atau mudhari. Nah, tinggal milih sekarang. Ini kebetulan saya berikan bantuan arti kata. Nomor 1 artinya kalian minta tolong. Nomor 2 artinya datang, maaf ya, saya ketik datang berturut-turut. Nah, jadi datang berturut-turut. Datang berturut-turut. Ini yang nomor 2 ini ya.
Nah, ittastagitsuna ketika kalian minta tolong. Nah, sekarang pertama adalah kita bergantian. Siapa mencoba membaca sendiri ittastagitsuna sampai murdifina. Membaca saja. Setelah membaca terus saya tanya sebab-sebab kenapa bunyinya seperti itu. Di antara kita barangkali ada yang pengen duluan mencoba. Siapa nyoba duluan membaca ayat ini? Baca saja. Sudah siap? Ada yang sudah siap? Siapa duluan mencoba? Banyak yang nggak tahu artinya, Ustadz. Nah, sudah saya bantu 1, 2. Sudah saya bantu ini. Sudah saya bantu 1, 2 artinya. Nah, sekarang satu kalimat aja, Ustadz. Kalau depannya saya tahu tuh. Oh ya. Nah gini, sebentar. Sebelum membaca, saya beri kesempatan tanya artinya, bukan lafadznya, bukan mintanya artinya. Tapi jatah yang ditanyakan untuk satu ayat ini ya, jatahnya hanya 3 kata. Selain nomor 2 ya. Ya, hanya 3 kata. Siapa nyoba bertanya duluan sebelum mengartikan? Nah, silakan. Siapa nyoba bertanya duluan? Siapa? Oh silakan Mas Gito, pengen bertanya apa? Saya bantu artinya. Muhammad Oh yang ini ya, ini ya. Bentar ya. Ini lafadznya artinya kalau berkata ya mengulur-ulur, membentangkan. Tapi kalau dalam konteksnya perang, artinya adalah mengirim bantuan. Ya, saya ulangi ya. Ini artinya mengulur-ulur atau membentangkan tali. Nah, kalau dalam konteks perang memberikan bantuan. Ini konten perang ya, al-anfal konten perang. Ada lagi. Lafaz yang mana? Kiri apa kanan, tengah? Ada lagi tanyakan, jatahnya 3 kata ini. Kanan. Yang kanan, yang ini. Iya. Ini artinya menjawab. Menjawab. Ya, menjawab. Apa lagi? Ada lagi. Ini artinya mengirim bantuan. Arti bebas loh ya. Mengirim bantuan. Bantuan karena katanya perang ini, mengirim bantuan. Ada lagi? Udah cukup ya? Nah, silakan. Pak Waskito sendirian mencoba. Pak Waskito dari Malang, Jawa Timur. Silakan dibaca saja. Saya bagian mengharokati, Anda bagian baca. Sebentar ya, saya gantikan warna merah harokatnya biar kelihatan di layar. Silakan dibaca, saya bagian nulis. Pertama pembacanya. Terus Tastaghizuna terus Robbakum, ntar. Terus Fastajaba terus lakum terus ani terus mamatikum terus bi'alfi minal malaikati bi'alfin apa alfi? Fin. Terus minal malaikati. Terus masih sendirian dulu. Murtifina selesai. Sekarang saya tanya sebabnya itu. Yang pertama saya tanya jawab ya, agar kita membunyikannya bukan karena hafalan, bukan karena katanya atau ngira-ngira, tapi berdasarkan ilmu. Sekarang saya tanya. Yang pertama, Anda tadi membacanya lafadz robba, berakhiran ba, robba. Kenapa ba? Kenapa fathah? Karena maf'ul bi. Maf'ulun bihi dari fi'il tastaghitsuna karena sebagai objek. Betul, benar. Robba. Kenapa ba? Karena sebagai objek atau maf'ulun bihi dari fi'il tastaghitsuna. Benar. Berikutnya ke kiri lagi. Saya tanya berbunyi misalnya kum, kenapa mimnya sukun? Karena film mati. Oh, bukan. Kum. Apa artinya roba? Apa roba? Roba. Bukan. Oh, roba. Saya pikir mamati. Loh, sekarang kum ini kum. Apa artinya roba? Roba artinya apa roba? Artinya roba. Tuhan. Kalau kum Kalian. Nah, ketika Anda baca kum mimnya sukun,
apa? Kenapa sukun? Kok tidak kumu? Kok nggak mimnya doma? Roba kumu misalnya. Kenapa nggak doma? Karena, ayo. Karena apa tidak ketemu alif lam itu, Ustaz. betul, tidak wasol jawabannya. Karena tidak sambung. Karena tidak bermaksud bacaan sambung, betul. Robakum. Berikutnya saya tanya lagi. Anda menjawabnya fastajaba. Kenapa ba ini? Kenapa fathah? Karena jawab, Ustaz. Oh, bukan. Ada yang saya mau tanya, apa artinya fastajaba? Satu artinya. Maka dijabahi. Oh, maka menjawab. Dia akan menjawab. Betul. Ya, sekarang saya tanya, akan. kenapa akhirnya fathah? Karena Fi'il madi. betul, itu jawabannya. Karena fi'il madi, ya, bentuk lampau. Yang saya tanyakan, kalau dibaca wasol, fastajaba. Ya, kalau perkata, alifnya dibaca apa alifnya ini? Istajaba. Nah, kenapa alifnya kasro? Karena Huruf ketiganya fathah. Ketiganya fathah, benar. Kiri lagi, saya tanya. Lakum ani. Kira-kira ya, misalnya saya rubah ayatnya berbunyi ini. Ini sesungguhnya aku sama ya dengan ani ya. Ani. Nah, ani dengan ini sama sungguhnya aku. Kira-kira apa hikmahnya? Di ayatnya nggak berbunyi ini, kok berbunyi ani? Karena di tengah-tengah. Karena tengah kalimat. Tengah. Betul, karena tengah kalimat. Ani, betul. Berapa jumlah kata ani ini? Ani. 2. Oh, 2. Apa saja 2 aslinya? Anna sama ni. Betul, annani saya tulis. Ana tambah ni. Jadi agar kita bisa menghormati itu bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Berikutnya, ani sungguhnya aku. Berikutnya tadi membacanya mamatikum. Saya mau tanya dulu artinya. Apa tadi mamatikum? Mengulur-ngulur. Betul, memberikan bantuan kalian. Nah, saya mau tanya, mamadi itu, entar dulu. Mamadi itu isim apa fi'il mamadi itu? Isim. Oh, isim. Sekarang saya tanya, hurufnya isim mamadi itu berapa hurufnya? Silakan dihitung. 4. Nah, kata ini saya tampung dulu jawabannya ya, belum saya koreksi loh ya. Nah, isim yang jumlahnya 4 huruf ini, mamadi ini, menurut Anda itu jamid apa mustaq? Memberikan bantuan, ngulur-ngulur. Jamid bentuk baku, mustaq pecahan, pilih mana? Ayo. Mustaq. Nah, mustaq. Kalau mustaq mati mustaq ya. Nah, betul. Kalau mustaq berarti punya fiil, ya, punya fiil. Nah, kita lihat di layar. Fiil ya. Ya, di layar kelihatan mim, dal kan double 4 huruf. Nah, kalau isim mustaqnya 4 huruf, ya catat ya. Kalau isim mustaqnya 4 huruf, maka fiilnya juga 4 huruf yang rubai. Nah, sekarang fiil rubai ada wazan, saya tulis. Af'ala yuf'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Sudah, ini saya kasih bilang ini. Af'ala yuf'ilu dan fa'ala yufa'ilu. Nah ya, ini contoh wazan fi'il yang rubai. Af'ala yuf'ilu. Apa rubai? 4 huruf. Fa'ala yufa'ilu. Dah ya. Nah, ini fi'il, dua-duanya fi'il. Kalau ingin tahu kalau gitu apa isim fa'ilnya? Catat ya. Kalau fi'ilnya 4 huruf, contohnya wazan af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, maka isim fa'ilnya atau pelakunya loh ya, berawalan mim depannya doma. Nah, mim depannya doma. Ya, doma, mimnya doma depannya. Contohnya fa'ala. Contohnya muf'ilun, orang yang berbuat. Mufa'ilun kalau yang atas, ini pelakunya muf'ilun. Muf'ilun, orang yang berbuat. Muf ya doma. Muf'ilun, orang yang berbuat. Kalau yang bawah ini mufa'ilun, orang yang berbuat. Pelakunya mufa'ilun. Jadi sama mu atau doma, ya. Nah, berarti tulisan mamadi bukan mamadi. Kenapa? Karena mimnya fathah. Ya betul, mumadi, betul. Mumadi. Ya, ini ya.
Itu cara Oh, deteksinya. iya, iya. Ya. Oh, iya. Karena apa kok depannya mimnya doma? Jawabannya adalah fi'il yang rubai itu mudhari'nya harus doma. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu. Kalau mudhari'nya doma ya, kalau mudhari' doma maka isim fa'ilnya harus depannya doma. Itu sudah kaidah itu. Doma. Sudah kaidah. Hmm, Ya. Kalau fi'ilnya pasti, 5 selalu. huruf, betul, selalu. Kalau fi'ilnya khumasi 5 huruf, kalau fi'ilnya sulasi 3 huruf, kalau fi'ilnya sudasi 6 huruf, maka isim fa'ilnya fathah semua awalnya. Kenapa? Karena mudhari'nya fi'il khumasi, sulasi, dan sudasi itu mudhari'nya berawalan fathah. Ini kata kunci nih. Kalau mudhari'nya fathah, maka isim fa'ilnya depannya fathah hurufnya. Contohnya, Oh, kholikun. Contohnya jailun ya, itu ya. Jadi sini jawabannya mumaddikum, bukan mamadi mumadi. Udah ya? Ya, ya, betul. Lagi saya tanya. Oke, ya, Ustaz. Berikutnya tadi Anda jawabnya bi alfin. Kenapa kasro? Kenapa kasro? Bi alfin. Karena ada huruf jar B. Huruf B, betul. Ya, silakan. Kenapa tanwin? Fin, kok tidak fi? Kenapa enggak fi? Kok tanwin? Karena Karena- tidak ada huruf alif lam. Ya betul. Karena tidak disandarkan kepada kata berikutnya. Oh, karena mudhof. Ya, enggak dimudofkan, enggak disandarkan. Berikutnya Anda jawab minal malaikati. Kenapa ti akhirnya? Karena ada huruf jar min. Betul, min. Anda jawabnya mina. Kenapa nunnya enggak sukun kok fathah? Karena Karena huruf ketiganya fathah. bukan. Ada yang jawab Malaikat. bantu? Karena Ada yang bantu? disandarkan alif lam itu. Karena diwasolkan, betul, dibaca nyambung. Tanda wasolnya fathah, ya. Tanda wasol fathah. Jadi saya baca artinya ittastagitsuna ketika kalian meminta tolong. Kepada siapa? Robbakum Tuhan kalian. Fastajaba, maka dia menjawab. Lakum bagi kalian. Ani, nah ini bunyi jawabannya Tuhan kalian. Ani sesungguhnya aku. Mumaddikum, aku akan memberikan bantuan kalian, bantuan kalian. Bi alfin dengan 1000. Minal malaikati dari para malaikat. Murdifina yang turun, datang berturut-turut. Ya. Ini yang menarik, ini menarik ini. Apa menariknya? Saya tulis ya. Lihat kita konsentrasi pojok kanan atas warna hitam yang sekotai. Berbunyi tastagitsuna. Itu kan bantuan dari saya. Ya ini apa? Saya sengaja mengharokatinya. Ini saya bantu ini. Mari kita bayangkan harokatnya saya hapus dan titiknya saya hapus. Ya. Maka bentuk jadi seperti ini. Saya tulis ya. Seperti ini. Waduh. Ya benar ya. Benar ya. Nah, ketika seperti ini, nah, betul ini. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama berbunyi gini. Tastaghitsuna. Bentar dulu. Tastainuna. Ada kan nastain, tastainu. Oh, iya. Minta tolong. Ya. Pakai ain. Tastai bukan goin. Tastainuna. Masih ingat? Iya karena budu wa nastain, masih ingat nastain? Kalau nastainu kami minta tolong. Kalau pakai ta'awun kan kalian. Tastainuna. Kalian minta tolong. Nah ini. Jadi tastainuna dengan tastagitsuna kan hanya beda titik, goin titik ya. Sa titik. Nah, sekarang sa ganti nun bisa tastainuna sama artinya kan minta tolong. Sama artinya minta tolong ya. Nah, bisa kita bayangkan ini. Misalnya titiknya saya hapus ya. Nah, terus kosongan seperti tadi itu pasti kita barangkali ini menebaknya berbunyi pasti kalian karakum ya, kum kalian. Karakum kalian pasti depannya tak ini. Tastainuna ketika kalian minta tolong. Kan gitu kan. Padahal di Al-Qur'an tastaghitsuna kan goin sama ta. Nah, sekarang untuk mengetahuinya. Nah, ini ada kaidahnya mengetahuinya. Bagaimana mengetahuinya? Ain apa goin? Nun apa ta? Nah, padahal sama artinya. Ya. Istighosa, istagosa, ista'ana sama minta tolong. Tastaghitsuna kalian minta tolong. Tastainuna kalian minta tolong. Ini sama kan kalau dikarokati? Ya, maksudnya Ya. ketika kosongan sama. Lengkuknya sama, ada sinnya, ada ainnya sama. Cuma kan beda titiknya. Nah, gini untuk mengetahuinya. Dilihat konteks ayatnya. Kalau tentang perang, maka
pakai fi'il tastagitsuna. Ya, tentang perang ini. Tastagitsuna. Nah, kalau tidak sedang dalam keadaan tidak perang, biasa misalnya, saya ada masalah ini, minta tolong pada Allah, nasta'inu, minta tolong. Jadi, kalau fi'il tasta'inuna, minta tolongnya biasa, dalam hal yang biasa. Bukan sifatnya sedang dalam kondisi terdesak, atau dalam kondisi tersudut, teraniaya, terdolimi, nggak berdaya. Nah, ini ketika tidak berdaya maka fi'il tastagitsuna. Kalau fi'il tastainuna biasa, misalnya anak saya ujian, saya minta tolong kepada Allah supaya ngasih kemudian assignment tastainu, nastainu. Jadi kalau tastainu minta tolong sifatnya umum. Kalau tastagitsuna sifatnya khusus. Ya, ini apa? Khusus ketika dalam kondisi terdesak atau tidak berdaya. Nggak berdaya apa-apa. Misalnya penyakitnya, kata dokternya, dokter lepas tangan ini, dokter lepas tangan, nggak bisa nolong ini, secara medis nggak mungkin sembuh, secara medis nggak mungkin hidup, pasti mati ini. Nah, itu namanya tastagitsuna, kalau minta tolong. Nah, ini. Jadi fi'il tastagitsuna itu permintaan tolong yang bersifat ketika tidak berdaya. Sedangkan fi'il tastainuna minta tolong biasa, nggak sampai dalam kondisi tidak berdaya, biasa. Jadi permintaan yang biasa. Ini contoh loh ya. Contoh ini sengaja tadi saya harokati aja biar kita nggak salah ke sini ngisinya. Nah, tapi sudah pengetahuan Bapak, pada kita paket 9 itu membaca ayat yang kerangka-kerangka saja, yang kerangka nggak ada titiknya. Maka tulisan tastagitsuna kalau kerangka saja mirip sama dengan tastainuna. Nah, sekarang berikutnya. Ayat-ayat ini atau lafaz ini sekarang kita masukkan dalam tabel. Saya buka layar berikutnya. Ini tabel rangkuman paket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rangkuman. Saya harokati ya. Kolom sebelah kanan al-kalimatu. Bunyi kalimatnya. Al-kalimatu. Al-kalimatu. Al-kalimatu artinya kata atau kalimat. Bentar ya, ini saya hapus dulu. Tadi saya salah nulisnya, mengharokati. Atau tidak usah saya baca harokati, kita sudah biasa baca gundul. Saya baca aja. Kolom pertama al-kalimatu. Yang kedua as-sighotu artinya bentuk. Yang ketiga al-waznu, ya ini wazannya. Yang keempat al-bina'u, ini paket 5. Al-bina'u, bina'nya apa? Bina itu susunan hurufnya, soya pamutal. Al-aslu bunyi aslinya. Al-mujarratu bunyi bentuk baku fiilnya. Ini tingkatan paket 6 ini mujarratu. Ad-domiru, domir pelakunya, kata ganti orangnya pelakunya. Al-makna artinya. Nah, siapa mencoba sendirian mengisi secara lisan satu baris? Tastagitsuna bentuknya fi'il apa? Wazannya apa? Binaknya itu soya apa mutal? Kalau soyanya apa? Kalau mutalnya apa? Ada 5 macam mutalnya. Bunyi aslinya apa? Tastagitsuna. Mujarotnya itu akar katanya. Akar kata mujarot namanya. Akar katanya berupa apa lafadznya? Domirnya pelakunya siapa? Dan maknanya apa? Siapa nyoba tastagitsuna sendirian? Yang merasa belum? Saya bagian nulis. Siapa nyoba? Saya. Silakan. Bu Delila dulu dari Jakarta Barat. Yang pertama tastagitsuna as-sighotu. Bentuknya fi'il apa? Fi'il mudhari. Kita tulis. Ini sanus dulu ya, belum saya koreksi pokoknya. Fi'il mudhari, nggak usah saya harokati, udah bisa baca. Kemudian wazannya apa? Nah, taftailuna. Taftailuna. Tailuna. Binaknya apa binaknya? Binaknya Soy salih. apa putal? Soynya soy apa? Soynya ada Salim. 3. Salim. Soy salim. Bunyi aslinya apa? Tastaghisuna. Oh, sama. Sekarang akar kata ya. Mujarrad akar kata. Akar katanya apa? Mujarrad itu akar kata. Akar katanya sin, go, tastaghisu. Apa? Sin, go, sa. go, sesak ya. Oh. Sin, go sama ta. Silakan dibaca apa? Silakan dibaca.
Sagosa. Sagosa. Sekarang domirnya, pelakunya siapa? Pelakunya, domirnya. Antum. Antum. Tentu. Ya, ntar dulu. Ini sendirian jawabnya. Jangan direbut dulu. Maknanya apa maknanya tadi? Tastagitsuna, kalian? Kalian mohon pertolongan. Boleh. Minta tolong, minta tolongan. Boleh. Minta tolong. Udah ya, sekarang saya koreksi. Udah. Tastagitsuna tadi jawabannya bentuknya fi'il mudhari. Jawabannya adalah benar, fi'il mudhari benar. Sekarang saya tanya, silakan jawab. Tastagitsuna fi'il mudhari, mana ciri mudhari'nya? Lo kok tahu mudhari? Mana ciri mudhari'nya? Bu Delila? Berapa lantak huruf anita? Benar. Nah, sekarang wazannya ini wazannya. Untuk mengetahui wazan, mau nggak mau mengetahui jumlah huruf fi'ilnya. Ya, saya tulis ya di atas tas tagi tuna ya. Tas tagi tuna. Nah, untuk mengetahui jumlah huruf fi'ilnya, caranya adalah mari dibayangkan pelakunya dihapus dulu. Tadi katanya pelakunya kalian, maka taknya saya hapus. Nah, ini cara tahapannya ini mengetahui jumlah hurufnya fi'il. Tak wonun dihapus karena pelakunya kalian. Dah ya. Nah, berarti tinggal hurufnya nggak usah dibaca, hurufnya aja. Sin, ta, goin, ya sama ta. Udah ya. Sekarang karena sudah saya hapus, saya tulis yang bentuk akhir. Akhir ya. Jadi bentuk akhirnya adalah sin, ta, goin, ya, ta. Saya tulis ya. Sin, ta, goin, ya, ta. Dah. Nah, ini. Dah ya. Nah, sekarang dihitung jumlahnya akhirnya. Berapa jumlahnya fi'il sin, ta, goin, ya, ta ini? Berapa jumlahnya? Dihitung. 5. Ya, Bu Delila. Ikutan jawab ini. Iya, Pak. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Oh ya, 5 ya. Nah, 5. 5 kan? Jadi 5 ya, 5. 5 sudah 5. Nah, sekarang kita lihat, kita harus menguasai wazan juga. Nah, wazannya fi'il yang jumlah 5 huruf. Contohnya bunyinya apa? Contohnya aja. Yang pernah dengar. Silakan jawab. Contohnya apa? Istaf'ala. Bentar, tulis ya. Ini tadi fi'il mudhari'un. Nah, istaf'ala, istaf'ala. Lihat ya. Istaf'ala, katanya saya nulis ya, saya nulis ini istaf'ala. Berapa jumlah kata huruf istaf'ala ini? Coba dihitung. 6. 6 kata, harus 5, jangan 6. Oh, bukan ini berarti, bukan ini. Ayo, coba. Wazan yang jumlah 5 huruf. Ayo. Nah, berarti kesimpulannya fi'il yang sin ta biasanya adalah ini enggak 5 huruf tapi 6. 6 huruf. Mana tandanya? Ada sin dan ta sebagai ciri khas fi'il yang 6 huruf. Ada sin sama ta urutannya. Sin sebelah kanan, ta sebelah kiri, ya kan? 6 huruf ini. Nah, berarti ini 6 huruf kategorinya. Loh kok cuma 5 ya? Berarti kurang 1. Apa? Alifnya di depan. Dah, ya. Alif di depan. Dah ya. Nah, berarti kesimpulannya adalah fi'il nastagitsuna ikut wazan istaf'ala yastaf'ilu, maka berbunyi nastaf'iluna. Nastaf'iluna. Jawabannya adalah nastaf'iluna. Senang kan? Nastagitsuna. Cuma dalam bentuk jadi ya, nastagitsu setelah tak kan goyenya kasro. Sedangkan wazannya setelah tak kan faknya sukun ya. Karena ingat bahwa wazan itu bukan mengikuti bunyi fi'il. Wazan mengikuti bunyi asli. Oh, berarti aslinya adalah goyenya itu mengikuti faknya. Maka aslinya adalah nas apa tak ya? Tak ya, pakai tak. Tafiluna. Jadi aslinya apa aslinya? Tas
iluna. Ya. Tas, coba gonya. Tas. Tafrisuna. Betul. Tas, tag. Gonya sukun. Tag, yisuna. Yisuna. Tas, tag. Harus sama dengan wazan bunyinya. Tas, tag, yisuna. Ya, tadi ya. Tas, tag, yisuna. Ini bunyi aslinya oleh Allah di Al-Quran. Karena ya adalah huruf penyakit, huruf ilat. Makanya nggak boleh hidup. Nggak boleh berharokat. Aslinya tas, tag, yisuna. Yisuna. Oleh Allah, ya-nya dimatikan. Nah, berarti kemudian jatahnya kasro yang miliknya ya Allah geser ke goin, dikasihkan goin. Makanya tas tagi. Nah, ini jadi bentuk jadi goinnya bunyi, ya-nya yang sukun. Aslinya tas tag ya, tas tag yisuna. Berarti ada penyakitnya ya ini ya. Nah, tengah-tengah kan, tengah-tengah penyakitnya. Maka binanya apa? Ajwafun, betul. Ini kalau kita itu mendeteksi fi'il yang sudah 6 huruf ekstra ini, ajwafun. Sekarang dari 6 huruf tastaghithuna, mujarotnya akar kata berarti 3 huruf. Kira-kira apa 3 huruf itu? Goin, alif, ya sama a. Betul, ini aslinya. Berhubung mujarot adalah kalau ada huruf penyakit berupa ya, maka harus diganti alif disamarkan jadi alif. Maka bentuk jadi gotha ya. Bentuk jadi gotha. Hapus ya. Bentuk jadi gotha. Bukan goitha. Goitha kan aslinya. Karena fiil-fiil yang huruf tengahnya ajwab penyakit ya atau wawu itu samaran dari alif. Maka mujarotnya adalah gotha. Apa ini? Gotha. Tadi domir betul, antum betul, antum. Kemudian maknanya betul, meminta tolong. Jadi ini yang benar ya, yang enggak. Jadi tastaghithuna mudor, sigotnya mudori, wazannya tastafiluna, binaknya ajwaf, mutal ajwaf. Aslinya tastaghithuna. Mujarotnya gotha. Ini akar kata film, mujarot namanya gotha. Domirnya antum, maknanya kalian minta tolong. Sekarang yang bawa istajabah, siapa nyoba? Ayo. Yang merasa belum mau nyoba? Siapa nyoba? Istajabah diisi. Bentuknya, wazannya, binaknya, aslinya. Jadi kotak-kotak dalam tabel adalah cuplikan atau perwakilan dari materi ilmu alat paket 5, 6, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Ada nyoba? Saya bagian nulis. Istajabah ada nyoba? Ayo. Nah, kalau gitu sekarang bersama-sama aja. Sama-sama aja. Enak sama-sama, kalau salah nggak ketahuan. Sama-sama aja ya. Ya, sama saya. Ya, paling aman sama-sama aja. Pertama saya bagian nulis ya. Nulis. Yang pertama adalah istajabah bentuknya fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Sama tanya, mana tanda madinya? Akhirannya fathah, betul. Nah, sebelum saya tanya wazan, saya tanya dulu adalah bentar dulu. Saya dulu adalah apa? Jumlah hurufnya. Berapa jumlah hurufnya istajabah? Hurufnya hitung. 6. 6 berarti sudah sih. Nah, wazan fi'il yang sudah sih adalah contohnya istaf'ala yastafilu ya. Karena ini fi'il madi loh ya, yang enggak ada ciri pelakunya, berarti kan pelakunya dia. Berarti istajabah itu wazannya ngikuti yang madi juga, berbunyi istaf'ala. Betul. Istaf'ala. Saya tulis ya. Fa-nya sukun, istaf'ala. Jadi fi'il yang sudah si atau 6 huruf, wazannya saya tulis ya. Saya hapus dulu. Istaf'ala. Boleh ya. Istaf'ala. Sudah.
Ya. Nah, sekarang saya mau tanya binanya ini dari tulisan istajaba itu kira-kira ada penyakitnya nggak istajaba itu? Ada nggak huruf penyakitnya Ada. istajaba? Alif. Ada, alif, Ada. betul. Alifnya Alif. di awal, di tengah, atau di akhir? Di tengah. Di tengah. Nah, di Ajwaf. tengah. Kalau penyakitnya di tengah, namanya apa? Ajwaf. Ajwaf. Tulis binanya ajwaf. Itu cara deteksinya. Ajwafun. Sudah ya, udah ketahuan nih ajwaf. Nah, ingat bahwa setiap pada fi'il madhi ada huruf tengahnya alif, yang pasti penyakit, itu adalah samaran, nyamar. Alif adalah samaran dari ya atau wawu. Ya. Nah, untuk mengetahui istajaba ini, alif ini nyamar jadi dari ya atau wawu. Gimana cara mengetahuinya? Dilihat bunyi mudhari'nya. Saya tulis ya mudhari'nya, ini mudhari'nya. Saya tulis mudhari'nya. Nah, mudhari'nya di Al-Quran, dari mana tanya mudhari'nya bunyinya? Betul, ya. Contohnya, waida salaka ibadi ani faini koribun. Falyas taji buli ujibu dani falyas taji buli. Nah, karena bunyinya yas tajibu, saya tulis ya. Karena berbunyi fi'il mudhari'nya yas tajibu. Nah, setelah jim kan ya. Yas tajibu. Karena setelah jim adalah ya. Oh, berarti alifnya adalah samaran dari huruf ya. Maka bunyi aslinya ya-nya dimunculkan. Terus dulu alif, sin, ta, jim, ya sama ba. Nah, sekarang diharokati sesuai dengan bunyi wazannya. Coba disamakan bunyi wazan. Istaf'ala berarti apa bunyinya? Istajaba. Yaba. Ini bunyi aslinya. Istajaba. Oh, rumit ya. Nah, ini ya. Begitulah ya. Kalau mendeteksi huruf yang berpenyakit, ibarat orang itu berpenyakit, kita dokternya. Namanya dokter kan harus diagnosa, harus jeli ya. Kalau salah tebak, wah alamat ini digelar malpraktek nanti. Ya, digelar. Jadi kita tuh ibaratnya mencari tahu penyakitnya fiil. Kita dokternya. Berarti ketemu penyakitnya ya, bukan alif. Alif adalah hanya samaran. Aslinya ya. Nah, apa bunyi aslinya? Istajaba. Bunyi asli sama dengan bunyi wazan. Istaf'ala. Sudah. Berarti karena ini 6 huruf, sudah sih 6 huruf, maka huruf tambahnya adalah alif, sin sama ta, ya kan? Karena wazan istaf'ala saling karya, fa, ain, lam inilah huruf mujarotnya, ya. Gitu cara mendefinisinya. Ya, berarti mari kita cari huruf apa yang sejajar dengan fa, ain, lam, yakni jim, ya sama ba. Nah, karena ya-nya adalah penyakit, maka disamarkan pakai alif. Maka berbunyi jaba. Itu cara deteksinya. Jaba. Nah, sekarang siapa pelakunya domirnya? Istajaba. Wah, betul. Wah. Apa artinya? Dia mengabulkan jawab. Dia menjawab. Jawab, betul, menjawab. Bukan mengabulkan. Kalau mengabulkan fiilnya qabbala yuqabbilu. Mengabulkan, ya. Ya, saya ulangi. Jadi ini kita perlu ekstra nih kalau nemu fiil yang mu'tal ekstra itu. Kenapa? Mengungkap penyakit yang tersembunyi di balik alif. Ini kalau ajwab loh ya. Jadi istaf'ala wazannya aslinya istajaba. Bentuk mujarnya jaba. Ini udah tingkat tinggi nih ya. Tingkat tinggi nih. Makanya ekstra ini ya. Dah, sekarang yang mumidu. Sabu semuanya dulu ya, sabu semuanya. Mumidu. Tadi artinya yang mengulur-ulur, yang memberi bantuan. Apa bentuknya? Isim, fi'il, huruf. Mumidu, isim. Isimnya isim apa? Yang memberi bantuan. Fa'il. Betul. Ismul fa'il, nama pelaku, isim fa'il. Dah. Tadi saya katakan bahwa ini 4 huruf loh ya. Rubai 4 huruf. 4 huruf. Dah, mumitu 4 huruf. Mumitu 4 huruf. Dah, sekarang wazannya isim fa'il 4 huruf, depannya mim. Contohnya apa? Kalau dicocokkan dengan yang ini. Apa yang ini? Contohnya apa? Move.
Mufa'il. Ilun, betul. Muf'ilun. Huruf tengahnya nggak bersida loh ya, nggak ada tasdidnya. Jangan mufa'ilun, Oh, iya. salah. Muf'ilun. Ilun. Muf'ilun. Dah ya. Wazan ketemu. Karena doma, saya doma saja. Muf'ilu, bahasa lun. Karena sama dengan kalimat. Mumitu. Muf'ilu. Dah. Nah, mari ini. Tulisan mumitu kita sama dengan muf'ilu. Saya tulis. Mumit. Dalnya dikupas. Diurai. Dah. Silakan dibunyikan. Mim, dal, dengan bunyi wazan. Muf'ilu berarti apa? Momdidu. Mum didu. Nah, ini bunyi aslinya. Mumidu aslinya mumdidu. Oh, berarti ada huruf yang kembar dong. Iya. Nah, huruf kembar, huruf double namanya apa binaknya? Double lipat ganda. Mudo Mudoaf. Mudoafun lipat ganda. Mudoaf. Binaknya mudoaf. Mana ciri mudoafnya? Dalnya double. Mumdidu. Sudah. Ya, ini isim fa'il bukan fi'il ya. Isim fa'il ini. Muf'ilu. Oh, binaknya mudoaf. Aslinya mumdidu. Sekarang bunyi mujarrad adalah bunyi fi'ilnya. Lafadz mumidu dari fi'il mana? Yang tiga huruf ini. Fi'ilnya berbunyi di Al-Quran. Madda. Mata. Mengulur-ulur atau membentangkan atau mengukur bantuan. Madda. Ini akar katanya. Mujarrad adalah akar kata. Sekarang domirnya pelakunya siapa? Mumitu. Huwa, betul. Huwa. Artinya sudah ya, yang mengulur-ulur atau yang memberikan bantuan. Sekarang yang bawah, berikutnya merah ini terakhir. Sama depannya mim. Murdifina. Tadi artinya, kalau berkata loh ya, kalau berkata aslinya orang-orang yang datang berturut-turut. Berhubung kepada para malaikat, ini malaikat ini banyak jamak. Makanya pakai ya nun. Para malaikat yang datang berturut-turut. Ini kalau berkata orang-orang yang datang berturut-turut. Nah ya, orang-orang yang datang berturut-turut namanya isim apa? Murdifina. Isim orang-orang yang datang. Yang datang. Kalau yang didatangi, maf'ul. Kalau yang datang, yang mendatangi. Isim fa'il. Isim fa'il, benar kata sama isim fa'il. Ya, murdifina. Untuk mengetahui wazannya apa? Mari cari ciri jamak dihapus. Dibayangkan dihapus. Murtifi berapa huruf? Murtifi 4 ya, berarti rubai. Ya. Kalau rubai wazannya depannya mim, harus mim ini, harus mim. Muf'ilun. Mana wazannya? Muf'ilun, betul. Muf'ilun. Karena murtifina berarti muf'ilina. Saya samakan loh ya, muf'ilina. Ya. Tadi kan cara nyarinya kan muf'ilun, tapi sudah bentuk jadi dalam kalimatnya, maka diisi dalam tabelnya. Nah, jadi muf'ilina. Ya. Karena punya murdifina harus nada muf'ilina. Nah, ya. Berikutnya muf'ilina. Muf'ilina. Bagaimana bunyi aslinya muf'ilina? Ya karena nggak ada penyakitnya, nggak ada penyakit loh ya. Ya. Ingat ya nun ini ciri orang banyak, bukan huruf fi'il. Ya nun ini ciri jamak. Antara huruf ro, dal sama fa kan nggak ada penyakitnya kan? Berarti apa? Sohe. Sohinya sohe apa? Salim. Salim. Ingat bahwa kalau sohinya salim maka bunyi aslinya sama dengan bunyi kalimatnya. Murtifina. Sama ya. Catat ini. Kalau binanya salim maka bunyi aslinya sama dengan bunyi kalimatnya. Murtifina. Nah sekarang untuk mengetahui bagaimana akar katanya. Ya nun dihapus. Ciri rubai mana? Mimnya dihapus. Tinggal ro sama dal. Ro dal sama fa ya. Ro dal sama fa. Dah dibunyikan. Berbunyi rodafa. Tapi dalam kamus bisa berbunyi rodifa. Dalam kamus ini. Rodafa murtifina. Karena jamak loh ya. Orang-orang. Maka pelakunya pelakunya. Domirnya. Oh mereka. Dalam arti ini hum itu siapa? Para malaikat. Nah, artinya apa? Datang berturut-turut. Ini contoh dalam isiannya. Jadi mumitu, muf'ilu, mudo'af, mumditu, madda. Nah, tabel ini saya kosongi.
nanti masing-masing dalam grup saya kirimi file. Silakan mencoba mengisi sendiri, jawab sendiri. Nanti boleh akan saya koreksi dalam grupnya jawabannya. Jadi PR-nya adalah ini silakan diharokati ya. Nanti silakan entah disalin ke kertas kosong lainnya, diharokati terus difoto. Hasil jawabannya satu lembar seperti ini difoto, boleh kirim ke saya, Japri langsung boleh. Itu saya koreksi. Jadi PR-nya adalah tabel ini. Al-Anfal ayat 9 ya. Yang kedua ya adalah PR-nya adalah Al-Anfal ayat 10. Catat ya. PR-nya 2 ayat. Al-Anfal 9 dan Al-Anfal 10. Diapain? Dalam ini diharokati. Boleh diartikan. Setelah itu dalam tabel ini silakan dilengkapi. Ja'ala, ini ada ja'ala. Tatma'inna ada tatma'inna. Nasru ada nasru. Hakimun ada hakimun. Silakan diisi ke kiri kolom yang kosong ini. Nanti kalau pengen dikoreksi, langsung ke nomor saja, ke Japri saya. Nanti saya balas berupa hasil koreksiannya. Jadi nanti file ini saya kirim ke grup masing-masing kita. Silakan mencoba mengharokati sendiri, berusaha sendiri ya, tanpa mencari tahu atau lihat dalam Al-Qur'annya. Kalau pengen objektif silakan. Jadi sementara kita berhenti dulu dari ayatnya 10. Nah sekarang sebagai penutup, mari sama-sama ayat 10 kita bunyikan sama-sama 10 ini. Ya, kita nyoba spontan sekarang sama-sama ayat 10 ini. Bersama-sama saya bagian mengharokati, Anda sekalian semuanya membunyikan. Yang pertama bagaimana bacanya ini? Ayo. Wah. Nama betul. Berikutnya Ja'alahu. Ja'alahu. Ini saya nulis dulu ya, nanti saya koreksi. Terus setelah Wa awahu. Allahu, terus Illa. terus ya. Setelah ilah apa? Setelah ilah apa sebelah kirinya? Nah, nebak sama-sama. Ayo. Illa yusri. Saya tulis ya Yusri misalnya. Yusri. Berikutnya terus Walanat ma'in. Natma'in. No. Tatma'inna. Terus Tatma'inna. tatma'inna. Terus sebelah kiri lagi Bihi. terus Fala. coba kira-kira dulu. Palu bikum. Ayo. Silakan sama-sama aja. Kalau falu sama. Luikum. Kulubikum. Kulubikum. Kulubikum ya. Biatobu. Kulubikum. Oh. Kulubukum. Hukum. Saya nurut aja loh ya. Hukum. Terus Wama. Terus berikutnya Wama. Setelah Wama. Ya, mana ya? Nasri. Nasru. Terus Illa min indillah. Illa, nunnya sukun min. Terus indillah. Hanya apa? Hi atau hu? Hi. Terus Innallaha. Terus berkiri lagi. Azizun. Kiri lagi. Hakimun. Sekarang saya tanya alasannya, jawab ini. Ayo. Biar karena bukan kebetulan tapi berdasarkan ilmunya gitu. Nah, mari saya koreksi ya. Pertama saya tanya, kenapa wa atau enggak wi atau bu? Karena ayo. Istinaf ya. Bukan gitu, bukan gitu. Kalau saya tanya masalah bukan gini. Kalau saya tanya masalah harokat, maka berarti tentang i'rab. Kalau i'rab berarti tentang mabni mu'rab. Gini jawabannya. Kenapa fathah? Karena waw itu mabni. Mabni. Saya nggak tanya nama hurufnya loh ya. Saya tanya itu kenapa fathah. Berarti kan tanya harokat. Berarti tanya tentang i'rab. Nah, i'rab itu cuma 2 pilihannya, mabni apa mu'rab. Karena mabni Ustaz.
Karena semua huruf pasti mabni gitu jawabannya rasanya. Kenapa Oke. wa? Karena huruf wa itu Karena mabni. mabni. Berikutnya ma. Kenapa fathah? Karena, ayo, Mabni. bukan. Karena ada ada alif. alif Ada sebelahnya. alif, betul. Ada alif sebelah kirinya ada alif. Betul. Berikutnya ja'ala. Kenapa la? Fil madi. Fi'il madi betul. Aslinya Fi'il fathah, madi. benar. Dah. Sekarang ja'alahu. Kenapa nggak milih hi? Sama-samanya lo ya. Kenapa nggak hi? Milih hu? Karena, ayo, ini. Karena sebelumnya Isim fa'il. harokatnya fathah. Ada ini. Maka Nah, pakai yang hu, ya. Oh ya. Kalau sebelumnya kasroh pakai yang hi. Itu kaidahnya itu, kaidah itu. Kalau sebelum Oh ya. domir kasroh maka hi. Nah, berikutnya ja'alahullahu. Kenapa hu? Karena Karena fa'il. fa'il. fa'il sebagai pelaku dari fi'il ja'ala, betul. Terus illa, betul, illa. Sekarang saya tanya, wa ma ini ma artinya apa? Ma kalau gitu. Ma artinya apa? Tidak. Tidak. Tidaklah, betul, karena ada illa. Dan tidaklah Allah menjadikannya. Illa Betul. kecuali melainkan ini jawabannya busro, kabar gembira. Busro, ya. Oh, Yusri, karena busro. ada ilah Ustaz ya. Karena ada ini alif maksuro. Ya, busro. Hmm. Busro, kabar gembira. Busro, ya. Berikutnya wah dan. Nah, dan ini bukan la tapi li. Nah, sekarang untuk mengetahui ini ya, li. Dari mana tahunya li? Baik lagi kepada apa ya? Ini pelakunya apa? Allah itu tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira dan supaya ya. Oh. Kenapa enggak la? Kalau la maka sebagai huruf jawab. Huruf jawab sebenarnya ada syarat. Nah, sebelah kanan ini enggak ada syarat. Nah, makanya enggak boleh la, tapi li. Nah, itu untuk mengetahui ini ya, li. Lah kalau li ketemu isim huruf jar artinya bagi. Kalau li ketemu fiil huruf Agar supaya. agar supaya li. Taklil bisa. Betul, li kan supaya. Berikutnya, ini fi'il berarti. Nah, untuk mengetahui fi'ilnya berbunyi apa? Tatma'inna atau yatma'inna? Gampang. Gampang. Ya, entar dulu. Maksudnya gampang apa? Gampang lupa maksudnya ya. Gampang. Untuk cara mengetahui gampang ya. Gimana gampangnya? Lihat sebelah kiri. Kulubun. Kulubun itu apa artinya kulubun? Kulubun. Hati-hati. Hati kalian, hati. Hati itu mudzakkar apa muannas? Hati nih. Ini jamak. Hati kalian. Kalau jamak itu muannas. Oh, Nah, panas. karena muannas maka fiilnya harus pakai ta. Nah, ini kan hiya. Walitat ma'inna dan supaya menenteramkan. Dan apa yang mententramkan? Tatmina kan fiil. Siapa pelakunya? Qulubu. Kenapa Bu sebagai pelaku dari tatma'inna dan supaya hati kalian tentram bihi dengannya. Kenapa kayak hi? Karena sebelumnya kasroh, ya. Jadi karena qulubu muannas, makanya fiilnya pakai ta litat ma'in. Litat ma'inna. Ini saling berkaitan ini. Untuk mengetahui yatma'inna atau tatma'inna dilihat dari qulubu ini, oh jamak. Berikutnya saya tanya bawahnya. Waman nasru wama dan tidaklah. Kenapa tidaklah ketemu ilah? Ya. An-nasru ru. Ada yang tahu kenapa ru doma? Karena sebagai Fa'il. Mubtada ya. ya betul. Mubtadaun. Ilam dengan min indi. Kenapa di kasro? Karena min. Ada min. Kenapa Allahi? Karena Ngikutin. mutafilai. Karena disandari indah, betul. Mudhof dan ilah. Kemudian berikutnya innallaha. Kenapa inna kong? Ya, innallaha. Kenapa? Kenapa Ya. apa? Karena isimnya inna. Karena isimnya inna. Azizun. Kenapa doma? Khobar inna. Karena khobarnya inna. Kenapa tanwin domatain? Kenapa tanwin? Karena Harus tanwin. Ya, lah kenapa? karena tidak ada alif lam. Betul, yang pertama alif lam. Yang kedua kenapa? Tidak disandarkan.
Tidak Tidak disandarkan. disandarkan. Betul, dia disandarkan lagi. Kalau disandarkan nggak boleh tanwin. Berikutnya, Jadi betul. untuk Kenapa domatain? Kenapa tanwin juga? Karena kena naat. betul sifat bagi azizun. Jadi azizun sekaligus hakimun. Allah mengalahkan lagi maha bijaksana. Ini contoh beberapa jawaban bersifat alasan kenapa mengharokati tadi itu semua. Saya ulangi singkat, saya baca ya. Awal ayatnya. Wa ma ja'alahullahu illa busra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillahi innallaha azizun hakimun. Jadi PR-nya silakan diisi, nanti coba di rumah masing-masing diisi lengkap terus dikirim ke saya. Sementara ini singkat dulu materinya, hanya 2 ayat Al-Anfal 9 dan 10. Insyaallah kita jumpa lagi pada pertemuan mendatang atau berikutnya. Sebelum diakhiri tanyakan silakan terakhir. Kalau nggak ada itu dulu sementara hari ini. Kita akhiri akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Ustaz.